penghapusan administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, baik penyerahan pertama, penyerahan kedua dan seterusnya, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama Banten Podcast. Saat ini kita kedatangan udah mengundang narasumber dari salah satu keterwakilan UPT Samsat Cikande. Kita berbicara pajak kendaraan yang ada di Samsat Cikande, karena pajak kendaraan ini sekarang lagi kencang-kencangnya dikejar oleh Pemprov Banten, mendongkrak pendapatan APBD Pemprov Banten. Saat ini saya bersama keterwakilan dari UPT Samsat Cikande bernama Pak Taufik Sigit Pamungkas. Beliau adalah kasih pendataan dan penetapan di UPT Samsat Cikande. Ya. Pak Taufik Sigit Pamungkas, saya memanggil Pak Sigit. Pak Sigit. Dan itu ramah dipanggil Pak Sigit. Ya. Pak Sigit, apa kabar Pak? Baik Pak Beni, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan baik dan sehat semua. Amin. Amin. Pak Sigit, biar lebih ini, apa-apa, musiknya dibuka. Kita izin sebentar ya. Oke. Siap. Pak Sigit, terima kasih pertama udah hadir di sini. Sama-sama. Kita akan menyampaikan ke publik, ke masyarakat Banten khususnya dan juga masyarakat yang ada di luar, bahwa saat ini pemerintah Provinsi Banten terutama sedang mengejar pendapatan di tengah pandemi Covid untuk terutama pajak kendaraan bermotor. Pak Sigit adalah keterwakilan dari UPT Samsat Cikande. Baik. Nah, yang ingin saya mulai dari awal adalah berapa sih rata-rata jumlah pendapatan yang ada di UPT Samsat Cikande, karena salah satu Samsat Cikande itu salah satu UPT yang ada di level papan atas ya, selain Balaraja. Oke. Saya baca data ya. Nggak apa-apa. Baca data untuk Cikande sebenarnya data akurat kalau untuk masa 2 tahun terakhir ini tidak bisa dikatakan persentase, tidak bisa dikatakan misalnya gini, kenaikannya menaik gitu, nurun, tidak bisa, karena memang untuk kondisi saat ini memang semuanya serba terbatas. Akan tetapi untuk Samsat Cikande sendiri di masa pandemi ini menurut hemat saya masih lumayan mendapatkan apresiasi dari masyarakat ya, karena pajak ini kan dari masyarakat. Per Agustus saja untuk pajak kendaraan saja itu sudah hampir 95 miliar pendapatannya. Kalau untuk target sendiri sebenarnya karena dari tahun ke tahun kan target kita semua Samsat, baik Samsat Kota, Pandeglang, Rangkas itu relatif naik. Kalau untuk target itu adalah salah satu upaya dari mungkin dari Pak Gubernurnya ataupun dari Pak Wakil Gubernur, pokoknya dari Pemprov Banten, ibaratnya untuk memacu kami selaku pemungut pajak. Kalau bahasa di Undang-Undang Pajak 28 itu kami itu pemungut pajak, tukang pungut kami ini. Nah itu sebagai rangsangan untuk mencapai, ibaratnya gini, Om Beni
nilai untuk matematika tahun depan berapa? 10. Nah, jangan 12. Jadi pada saat bilang 12, jatuh-jatuhnya 11 atau 10 kan agak nggak jatuh banget gitu. Tapi semisalnya ditargetkan itu 10 dapatnya 8. Kurang gitu. Target makanya. 2021 berapa? Untuk saat ini untuk Cikande hampir 200-an. 200-an. 200 miliar targetnya ya. Dari kendaraan bermotor. Dari semua. Oh, dari PKB. Ya, dari PKB saja. Kan ada 3 tuh ya. Yang ditangani. Ya. PKB, ada PKB, ada namanya biaya balik nama kendaraan bermotor. Jadi pajak kendaraan itu ada pembagian lagi, biar sedikit bilang ini ya. Ada namanya pajak kendaraan bermotor 1. Terus ada namanya BBNKB atau biaya balik nama. Ini sebenarnya kalau tidak salah pendapatan lainnya yang bukan pajak. Tapi kalau pajak betul cuma kendaraan bermotor 1, pajak air untuk perusahaan yang menggunakan air permukaan. Nah, dan satu lagi PPKB pajak PPKB pajak bahan bakar kendaraan. Bahan bakar. Ya. Nah, ada juga kami mengelola atau yang disebut PNPB ya, pendapatan bukan pajak. Kayak biaya balik nama ada di situ, terus ada 4 sih sebenarnya. Sedikit kalau bicara target tadi dari baru pendapatan 95 miliar di bulan Agustus. Artinya masih ranknya masih tinggi ya sampai ke Desember 2021. Iya, sebenarnya kalau kita berbicara untuk capaian target ke 200 itu rasanya ya mudah-mudahan bukan nggak mungkin ya, tapi makanya dengan upaya dari Pemprov sendiri dengan adanya Pergub 32 itu mudah-mudahan minimalnya 20% atau 30% peningkatan untuk masyarakat, peningkatan untuk pendapatan itu ke masyarakatnya terangsang untuk mau gitu. Dan Pemprov Banten sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya program penghapusan denda. Ya. Jadi Pemprov itu mengeluarkan namanya Pergub 32. Pergub 32 itu yaitu tentang pengurangan pokok dan atau penghapusan administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, baik penyerahan pertama, penyerahan kedua dan seterusnya. Dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, itu bunyinya itu berlaku sampai dari tanggal 16 sampai Desember 2021. Penghapusan dendanya. Iya, untuk program ini. Program penghapusan denda. Program penghapusan denda ini. Nah, program penghapusan denda itu bisa dijelaskan? Nah, gini. Adanya, yang pertama terkait pajak kendaraan bermotor. Nah, ini untuk teman-teman atau masyarakat Banten yang semisalnya untuk kendaraan, semisal gini, saya mempunyai kendaraan 1 unit mobil atau motor, tetapi jatuh tempo pembayaran pajak itu di bulan Januari 2022. Nah, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov yaitu memberikan mungkin diskon bunyinya, atau mungkin potongan atau penghapusan itu sebesar 10%. 10% pajak kendaraannya yang jatuh temponya Januari 2022. Nah, berlaku surut untuk kendaraan atau unit yang jatuh temponya di bulan Desember itu 6%. 6%, terus mundur lagi di bulan Novembernya 4%. Dan di bulan Oktober itu 2%. Ya, artinya kalau itu diskon untuk pembayaran yang
kendaraan yang tahunan ya. Tahunan yang di depan. Tahunan. Nah, artinya kalau yang untuk penghapusan denda sendiri, Nah, dia dihapus dendanya hanya bayar pokok. Denda itu 100% Hilang. Tidak ada batasan ya. Tidak. Misalkan dia denda nunggak 5 tahun. Enggak. Kalau untuk denda udah dibebasin. Mau 5 tahun, mau 10 tahun sekian, kita yang pasti untuk bayar dendanya ya. Bayar pokoknya saja ya pajak. Yang bunyinya sanksi atau denda. Dihapus ya. Dihapus. Nah, kemudian untuk pelayanan masyarakat yang memiliki kendaraan mudah membayar pajak. Nah, luar biasa sebenarnya kalau melihat dari di wilayah Cikande aja ya. Kalau gini, kalau pelayanan untuk pembayaran pajak tahunan itu sebenarnya upaya dari Bapenda sendiri dari cukup berinovasi, kalau bahasa kitanya mah cukup kekinian lah ya, untuk memudahkan masyarakat bayar pajak. Bisa di Indomaret, bisa Tokopedia, terus ada beberapa lagi yang bisa online gitu, bisa online untuk bayar pajaknya. Kan itu sebenarnya untuk menghindari denda. Nah, itu program yang lama. Nah, kalau untuk pelayanan sendiri terkait Samsat Cikande-nya, gini, Samsat Cikande itu membuka, mempunyai 5 gerai. Nah, saya buka data. Nah, ada ada 8 outlet yang tetap di bawah Samsat Cikande. Yang pertama Cikande sendiri induk, terus ada gerai Cikande yang di Modern 1, terus ada di gerai Petir, Bojonegara dan Anyar, terus sama Keramat Watu. Nah, jadi kita mempunyai 5 gerai. Nah, 5 gerai dan 1 induk. Itu untuk outlet yang tetap. Nah, ada juga kami itu mempunyai namanya samling. Ada 2 samling, Samsat keliling itu biasanya standby di kayak di Nikomas, ada di Pabuaran, ada schedule-nya. Jadi kita sifatnya ada, dan kemarin terakhir ada di Indah Kiat. Jadi proses di Indah Kiat itu sebenarnya nggak sengaja sebenarnya kemarin itu. Jadi kita ada kunjungan ke Indah Kiat, terus awalnya mendata unit kendaraan yang khawatir nunggak, terus kami didampingi sama JR waktu itu, ingin sosialisasi dari JR-nya, terus saya mendampingin, dan ternyata antusias dari Indah Kiat itu ingin difasilitasi. Jadi ternyata unit karyawan di sana cukup ada berapa, 8.000 atau 6.000 unit. Nah, oleh karena itu mereka minta schedule di sana. Jadi kalau nggak salah 1 bulan itu 2 kali, tepatnya tanggal 12 kalau nggak salah, setelah gajian tanggal 10, jadi waktunya 2 hari bisa bayar pajak, sama akhir bulan tanggal 28 jatuh di situnya, jatuhnya di tanggal 1 atau tanggal 2. Tingkat kepatuhan di wilayah Cikande, Serang Timur. Cikande ini kan gini, Pak Sigit, ya. Di wilayah sana itu kan wilayah industri. Iya. Tingkat kepatuhan kendaraan-kendaraan industri yang bayar pajak, bayar pajak kendaraan terutama, seperti apa? Kalau melihat dari masyarakatnya sendiri sebenarnya, karena kan gini, di kegiatan Sigit itu ada namanya door to door. Door to door sama di namanya dikasih penagihan juga, sama ada door to door. Misalnya gini, ketika kami mengecek data, misalnya kami mempunyai data dari Ciruas, Ciruas, Kibin gitu. Ternyata di situ banyak terdapat kendaraan yang nunggak selama 5 tahun, katakan seperti itu. Nah, kami itu datangi.
datangi yang punya kendaraan tersebut karena kan nama dan alamatnya kan jelas di situ. Nah, kami datangin, kami data dulu. Nah, datang ke masyarakat biasanya berdialognya seperti ini. Pak, kami ini sebenarnya bukan tidak mau bayar, tapi memang untuk saat ini nih rata-rata bahasanya sama. Mungkin karena kondisi Pak, gitu, kami pasti bayar. Karena Sigit itu sifatnya door to door, itu hanya mendata unit dulu nih. Jadi tahapannya begini. Tahapannya, ketika Om Beni misalnya nunggak nih 5 tahun, kan di sistem kami muncul nih nama Beni misalnya kan, alamat di situ. Kami datangin tuh. Kami pastikan dulu unitnya itu ada. Nah, kalau misalnya unitnya ada, baru nanti dari tim kami yang dari penagihan datang. Nah, sama ke perusahaan pun begitu. Nah, cuma sama bukan keluhan atau pengaduan sih, mungkin penyampaian dari masyarakat, baik Sigit pendataan unit yang datang ataupun pada saat penagihan, bahasanya sama. Industri-industri yang di wilayah Serang Timur sana itu udah memakai plat Banten kebanyakan atau masih plat luar Banten? Gini, dari beberapa perusahaan yang kita datangin sama Bu KUPT, jadi memang masih agak ini ya, tapi selama kantor induknya berada di Banten, dia pasti masuk ke Banten untuk unit operasionalnya. Tetapi ada beberapa perusahaan yang kantor induknya itu di Jakarta. Nah, itu untuk perusahaannya pun merasa bingung di situ, apakah ke situ. Tapi kami tetap menganjurkan kalau bisa, karena ya kasarnya menggunakan fasilitas Provinsi Banten untuk jalan dan lain-lainnya, tolong bantulah gitu kan, untuk masuk ke Banten gitu. Tapi tadi saya belum dapat jawaban tingkat kepatuhan industri-industri yang memiliki kendaraan di wilayah sana. Tingkat kepatuhan mereka bayar pajak kendaraannya seperti apa? Udah tertib apa masih? Kalau sebelum pandemi patuh sebenarnya, tidak ada kendala. Cuma, nah untuk 2 tahun ini kami nih Bapenda, karena untuk kami dibantu sama pihak dari pihak Polda sama Kajati untuk perusahaan-perusahaan yang besar, itu dibantu sama. Jadi kita kan punya namanya tim pembina Samsat. Jadi semisalnya kami tidak ketika memang agak keras sih sebenarnya. Cuma ya gimana kan, hukum pajak kan harus dipaksa bunyinya. Yang pasti selama belum pandemi semuanya patuh. Tapi ketika pandemi memang alasan beberapa perusahaan kondisi. Tetapi tetap kami menghimbau kepada perusahaan, ya ada simbiosis mutualisme di situ gitu kan. Tetap kita kasih masukan. Ya enggak, kalau misalnya ada nunggak 10 mbok dicicil satu-satu gitu. Tetap kita memberikan ruang kemudahan di situ. Dan tingkat kepatuhan masyarakat khususnya di wilayah yang ada di Samsat Cikande juga kategorinya masih bagus, sedang atau masih rendah? Bagus sih ya. Kalau karena saya langsung turun ke lapangan beberapa titik, untuk pembayaran mereka patuh. Cuma memang untuk pandemi ini pribadi saya juga mungkin merasakan posisi yang sama. Berapa persen Pak penurunannya, misalkan dari tahun 2019 sebelum pandemi sampai masuk pandemi di 2020 2021 ini, 2019 akhir bahkan, ada penurunan nggak dari omset? Penurunan pendapatan ada, cuma nggak signifikan, karena kalau nggak salah di tahun sebelumnya itu target kami itu hanya 165 apa 160-an gitu. Dan itu tercapai di tahun 2000 berapa ya? 2020 itu. Cuma memang sekarang kan naik targetnya jadi 200. Jadi kalau umpamanya pendapatan sekarang hampir 90-an itu targetnya pakai target yang tahun kemarin, udah hampir 60% sebenarnya.
kan 160-an kalau nggak salah target tahun kemarin itu. Jadi kalau patokannya ke situ tercapai hampir 60% mah. Jadi untuk waktu ini 4 bulan, 4 bulanan ya, 5 bulan berjalan bisa kayaknya. Kalau targetnya pakai yang tahun yang lalu. Tapi dari itu besar sekali ya, hampir 100% ya. Tahun kemarin 50%-an ya. 50%-an lah untuk 50%-an target pendapatan dari tahun kemarin 100 sekian ya. Nah, kemudian optimis Pak ya bisa tercapai target. Harus, karena apa namanya ya? Harus terus optimis. Ya, kalau kita tidak optimis, kasihan juga feedbacknya ke kita sama ke Pemprov sendiri. Gitu. Kalau misalkan yang wajib pajaknya tidak bayar pajak alasan COVID, itu kan agak repot ya untuk dipaksa. Itu. Nah, tapi gini, apa kira-kira yang menjadi arahan atau keringanan buat masyarakat, himbauan agar mereka tetap patuh bayar pajak? Gini, bisa Pak Sigit sampaikan. Untuk masyarakat Banten sebenarnya dengan adanya program Perda 32 ini, Pergub 32 ini yang dikeluarkan oleh Pemprov Banten sebenarnya cukup meringankan. Karena memang untuk Cikande sendiri kebanyakan unit hampir ribuan, itu ratusan ribu mungkin ya, itu kebanyakan unitnya motor. Karena mungkin untuk kerja segala macam kebanyakan motor. Nampaknya dengan program penghapusan ini cukup bisa meringankan masyarakat Banten, khususnya yang wilayah Cikande ya, atau Kabupaten Serang. Nampaknya mah untuk Banten mah upaya Pemprov Banten udah cukup pas sebenarnya. Ini kan ada satu misalkan berita nih, momentum HUT RI Samsat Cikande bebaskan denda pajak kendaraan. Oke. Ini kan berlaku di Pemprov Banten sebenarnya. Berlaku Pemprov Banten. Bentar lagi HUT Oktober, bentar lagi HUT Banten. Ulang tahun ke-21 tahun, 4 Oktober Banten. Mungkin masih program denda pajak saja ya, apa ada inovasi-inovasi lain? Masih dirahasiakan memang untuk apa nanti yang yang dikeluarkan programnya itu belum bisa saya keluarkan, karena yang pasti dari tahun ke tahun program setiap HUT Banten pasti ada ya. Pasti ada. Oke, kita tunggu. Nah, tadi juga sempat disinggung ada misalkan penghapusan denda, penghapusan pajak kendaraan-kendaraan unik selain itu. Ya. Apa tuh tadi namanya program? Jadi gini, jadi semisal gini, untuk masyarakat Banten yang mempunyai kendaraan-kendaraan, kan di kita itu, kalau saya melihatnya di masyarakat Banten ini gini, ada klub-klub mobil nih yang kayak Twin Cam, Soluna. Memang mungkin ini saya juga mungkin tidak ini. Cuma maksudnya untuk mereka klub mobil-mobil yang antik atau unik, ada yang belum bayar pajak, belum sempat bayar pajak. Nah, di sini ada penghapusan maksudnya. Semisalnya nih, katakanlah satu unit mobil Twin Cam itu matinya 5 tahun untuk PKB-nya. Nah itu pajaknya itu cukup bayar 3 tahun. Kan lumayan gitu. Selama 2 tahun itu bebas, tapi hidup lagi pajaknya. Kan untuk nilai value dari unit juga akan bertambah kalau misalnya pajaknya hidup mah biasanya ya, kalau unit kendaraan tuh. Kalau misalnya kendaraan pajaknya hidup pasti value-nya lebih naik. Oke. Kalau kendaraan sangat terukur, artinya Samsat Cikande punya target 200 miliar. Itu juga pajak tanah belum, pajak pajak air, bahan bakar, pajak air belum, pajak bahan bakar kendaraan juga belum. Itu juga kan ada pendapatan di sana. Kalau untuk pajak air permukaan gitu udah hampir 70%. 70%. Karena target capaian berapa? Capaian jadi gini.
Untuk pajak air kita itu targetnya cuma 10 miliar. 10 miliar. 10 miliar Kalau per bahan tahun. bakar? Nah, sebentar. Untuk bahan bakar itu nah untuk bahan bakar ini, karena yang seperti saya bilang di sini tidak ada target. Cuma karena sifatnya kita hanya ini kan sebenarnya yang kalau tidak salah ya, kalau tidak salah untuk bahan bakar ini yang mengelola itu tetap pusat, cuma nanti di situ ada bagi hasil. Tapi kita itu hanya menghimpun atau apa namanya ya, akumulasi yang ada beredar di Cikande berapa ribu unit liter, nanti itu kita sampaikan ke pusat, nanti pusat yang langsung ke pusat lagi gitu, Bapenda yang ke pusat. Pak, ini biasanya terukur memang pendapatan itu pasti ada capaian target, terus ada berapa sih yang kekurangan yang tidak tercapai. Nah, tapi di akhir ini semoga saja program-program denda itu bisa juga mendongkrak pendapatan. Amin. Dan di wilayah sana itu kan tidak ada kendaraan plat merah ya. Kalau di wilayah Samsat Cikande tidak ada kewajiban bayar pajak. Karena kebiasaan kendaraan dinas juga masih banyak yang memang. Kalau nggak, tapi gerakan-gerakan gimana? Kalau nggak salah untuk kendaraan dinas sekarang udah dinolkan. Udah dinolkan ya pajaknya. Baik kabupaten kota itu berlaku untuk seluruh. Tidak ada kewajiban bayar pajak. Kalau tidak salah di pergub yang baru ini bunyinya. Nah terus juga, nah untuk yang enak dong ya kalau dinolkan. Jadi ada klasifikasi lah kalau tidak salah. Terus juga untuk kendaraan plat kuning juga, tapi yang berbadan hukum ya, itu ada ini juga tuh diskon. Apa ya, keringanan lah kalau tidak salah. Dan dia misalnya sistem langsung motong nih, tapi unit yang berbadan hukum. Kalau untuk pribadi atau punya personal nggak, tetap full. Kalau misalnya carry yang angkot itu sebesarnya 1 juta tetap 1 juta. Baik, Pak Taufik. Demikian tadi kita mendapat arahan bahwa target Cikande adalah 200 miliar. Semoga sampai saat ini Agustus ini baru 95 miliaran ya yang sudah berhasil membayar pajak. Dengan berbagai kendala, dengan berbagai cara dilakukan agar pendapatan dari pajak kendaraan ini maksimal. Semoga saja itu tercapai Pak Sigit. Amin. Kita sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Sigit karena mewakili Ibu Kepala UPT yang tidak hadir dan juga tidak masalah kan ada rapat-rapat yang lain. Saya juga menyampaikan mohon maaf kepada Om Beni ataupun masyarakat Banten yang sebenarnya yang diundang itu Kepala UPT, cuma beliau berhalangan, saya mohon maaf beliau tidak bisa. Mudah-mudahan nanti ada di lain kesempatan, mudah-mudahan beliau masih bisa. Demikian sahabat Banten Podcast bincang-bincang kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you, Om Beni.